Halo, selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi kita di Martial God Asura. Bab 6515, kakak senior yang nakal. Ketika Chu Feng tiba, dia tidak melihat Wen Sui, namun semburan hinaan dari jarak yang tidak jauh menarik perhatian Chu Feng. Sekelompok besar orang berkumpul di sana, mewakili berbagai faksi. Salah satu lelaki tua itu, yang mukanya penuh bopeng, mengumpat dengan keras. Anggota sekte penjara ini benar-benar bajingan. Apa mereka benar-benar berpikir mereka penguasa sungai surgawi garis keturunan ini? Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Sekelompok jalang, mereka membuat kemajuan kultivasiku jadi lambat. Jangan biarkan aku menangkap mereka. Kalau aku menangkap satu, aku akan melumpuhkan mereka. Aku akan menguliti mereka hidup-hidup dan merobek urat-urat mereka. Aku tidak akan memakan dagingnya, karena anjing-anjing ini terlalu bau. Pada titik ini dalam omelan tersebut, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan tawa. Setelah mendengarkan lebih dekat, Chu Feng juga mengetahui jawabannya. Kelompok orang ini sebenarnya sedang mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Medan Bintang Abadi. Mereka sudah tahu bahwa Medan Bintang Abadi ada hubungannya dengan sekte penjara. Mereka juga tahu bahwa Medan Bintang Abadi ini, yang berasal dari sungai-sungai surgawi lainnya, telah melahap kekuatan sungai surgawi garis darah. Oleh karena itu, banyak orang memendam kebencian yang mendalam terhadap sekte penjara. Memang, kecepatan kultivasi mereka telah melambat secara signifikan selama bertahun-tahun. Sebelumnya aku tidak tahu alasannya, tapi sekarang aku tahu. Ternyata sekte penjara membawa Medan Bintang Abadi ini dan telah melahap kekuatan sungai surgawi garis darah. Di permukaan, ia melahap kekuatan sungai surgawi garis darah, tetapi pada kenyataannya, ia setara dengan menyerap masa depan para praktisi seni bela diri ini. Namun, kebencian adalah satu hal, terlepas dari lelaki tua bopeng itu yang berani mengumpat dengan keras. Yang lain hanya ikut menyampaikan keluhan mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menantang sekte penjara. Solusi yang mereka temukan adalah meninggalkan sungai surgawi garis darah dan mereka semua merencanakan di mana mereka akan mengembangkan karir mereka. Adik junior, kamu sangat lambat. Tiba-tiba, sebuah suara mencapai telinga Chu Feng. Itulah lelaki tua yang penuh bopeng di tengah kerumunan yang mengutuk sekte penjara paling keras. Pada saat ini, lelaki tua yang penuh bopeng itu telah melepaskan diri dari kerumunan, melayang ke udara, dan terbang menuju kejauhan. Melihat ini, Chu Feng segera mengikutinya, setelah mereka berdua sampai di suatu tempat sepi. Orang tua yang penuh bopeng itu melambaikan lengan bajunya, dan lapisan kekuatan isolasi menyelimuti Chu Feng dan rekannya. Kakak senior, Chu Feng melangkah maju dan memanggilnya. Ia hampir yakin bahwa pria tua berbintik-bintik di depannya adalah Wen Sui. Ini aku, kata Wen Sui sambil berbalik. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Chu Feng terkejut dengan metode Wen Sui. Meskipun Wen Sui berbicara kepadanya, Chu Feng sama sekali tidak dapat merasakan kehadirannya. Penyamaran ini sungguh luar biasa. Siapa aku sekarang, kakak perempuanmu? Aku pengkhianat sekte penjara. Sekte penjara sedang memburu aku, kakak perempuanmu. Kalau aku tidak berubah seperti ini, apa aku harus menunggu sekte penjara datang dan menangkapku? Kata Wen Sui. Chu Feng merasa kata-kata Wen Sui masuk akal. Jadi dia berkata, kakak senior, kamu kembali begitu cepat. Karena saya efisien, kata Wen Sui. Kalau begitu, kakak senior, maksudmu kau sudah menemukan cara untuk memasuki alam bintang abadi? Chu Feng bertanya. Tentu saja, kata Wen Sui dengan ekspresi puas di wajahnya. Metode apa? Tanya Chu Feng. Ini, pakai ini. Saat Wen Sui berbicara, dia mengeluarkan dua jubah dan topi bambu milik sekte penjara. Apakah tidak apa-apa memakai ini? Tanya Chu Feng.
Tentu saja, kata Wen Sui. Tapi aku mengamati bahwa medan bintang abadi memiliki susunan penyegel. Hanya pintu masuk tertentu yang bisa diakses. Anggota biasa sekte penjara tidak bisa masuk, kata Chu Feng. Oh, kakak seniormu punya caranya sendiri. Apa kau tidak percaya padaku? Tanya Wen Sui. Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Aku masih ingat ketika kakak perempuanku memiliki kekuatan, tetapi tidak membantuku di reruntuhan alam bela diri leluhur, kata Chu Feng. Kamu. Apakah Anda mengungkit keluhan lama? Percayalah, aku pasti tidak akan menipumu kali ini, kata Wen Sui. Oke. Saat Chu Feng berbicara, dia mengenakan pakaian sekte penjara. Ayo, kita berangkat. Saat Wen Sui berbicara, dia melepaskan formasi, dan mereka berdua segera menggunakan metode mereka untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Namun, saat Wen Sui hendak pergi, Chu Feng bertanya, kakak senior, kita mau kemana? Tentu saja kita harus melalui susunan teleportasi, kita masih cukup jauh dari medan bintang abadi. Pergi langsung keluar angkasa akan terlalu lambat, kata Wen Sui. Tidak perlu, adik junior punya sesuatu yang bagus. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan perahu bambu pemberian Si Kong Changsheng kepadanya, yang merupakan milik Qin Jiu. Wah, Anda punya semua barang menakjubkan ini? Wen Sui jelas orang duniawi, dan dia langsung berseru kagum saat melihat perahu bambu. Itu juga diperoleh oleh adik juniormu dalam perjalanan ini, kata Chu Feng. Barang bagus apa lagi yang kamu dapatkan? Tunjukkan pada kakak perempuanmu apa yang kamu punya, kata Wen Sui. Tingkat kultivasi. Saat Chu Feng berbicara, kekuatan formasi dilepaskan. Tidak mungkin, seorang spiritualis roh dunia naga sejati tingkat ke-9? Mata Wen Sui melebar, dan dia langsung meninju lengan Chu Feng. Pukulan itu cukup kuat, dan Chu Feng meringis kesakitan. Kakak senior, apa yang sedang kamu lakukan? Chu Feng mengusap lengannya yang terkena pukulan, tampak sangat bingung. Kamu bilang aku tidak bisa diandalkan, tapi kamu bisa diandalkan? Bukankah kau juga menyembunyikan tingkat kultivasimu? Dasar pembohong, kata Wen Sui. Tidak, aku tidak menyembunyikan apapun, kata Chu Feng. Tidak ada yang disembunyikan, kau tiba-tiba menjadi spiritualis roh dunia naga sejati tingkat ke-9? Tanya Wen Sui. Meskipun kedengarannya agak mengejutkan, Anda akan mengerti maksud saya setelah mendengarkannya. Setelah itu, Chu Feng menceritakan kepada Wen Sui tentang pengalamannya di kota utama alam bela diri leluhur. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi tetap saja terasa seperti kebohongan, Wen Sui cemberut. Tetapi kemudian dia teringat sesuatu, meraih Chu Feng dengan kedua tangan, dan mulai meraba-rabanya secara acak. Kakak senior, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Chu Feng, agak bingung. Adik junior, kecepatan terobosanmu kali ini terlalu cepat, kau benar-benar terlalu menginginkan kesuksesan cepat. Kakak senior akan memeriksa apakah ada yang salah dengan tubuhmu, Wen Sui berkata sambil tersenyum. Kalau itu adalah kitab suci asli, Chu Feng pasti masih mengira Wen Sui sungguh-sungguh mengkhawatirkannya. Namun senyum liciknya membuat Chu Feng menyadari bahwa gadis ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kakak senior, jangan main-main lagi, hal yang penting didahulukan, kata Chu Feng. Baiklah, aku tidak menawan, dan adik laki-lakiku tidak suka dekat dengan wanita, jadi bisnis lebih penting. Bibir Wen Sui penuh dengan kebencian, tetapi dia tetap melompat ke perahu bambu. Chu Feng juga mulai mendesak perahu bambu itu maju. Tuanku, itu bukan aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak melakukannya. Aduh.
Namun tepat pada saat itu, terdengar ratapan sedih dari kejauhan. Perkelahian dan pembunuhan sangat umum terjadi di dunia seni bela diri. Dengan kemampuan sensorik Chu Feng saat ini, ia dapat mendeteksi semua jenis suara dari segala arah. Biasanya, Chu Feng tidak akan memperdulikannya. Namun kali ini, Chu Feng memandangnya dengan rasa ingin tahu. Karena yang tergeletak di tanah itu adalah seorang laki-laki tua dengan muka penuh bopeng. Yang mengelilingi lelaki tua bopeng itu sebenarnya adalah para lelaki dari sekte penjara. Mereka memukuli orang tua itu, mereka memukulinya sambil mengumpatnya. Orang tua, jika kau ingin bertemu seseorang dari sekte penjaraku, lumpuhkan mereka semua? Kau ingin menguliti kami hidup-hidup dan mencabut urat daging kami? Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Para anggota sekte penjara mengacungkan cambuk yang dipenuhi paku-paku tajam, mencambuk punggung lelaki tua itu hingga berlumuran darah. Orang tua itu segera kehilangan kekuatan untuk meratap, ia merasa ia akan segera mati. Namun Chu Feng masih bisa melihat kalau wajah lelaki tua itu sama persis dengan lelaki tua penuh bopeng yang disamarkan Wen Sui sebelumnya. Kakak senior, kamu tidak berubah secara acak barusan, kan? Chu Feng menatap Wen Sui. Tentu saja tidak, orang tua itu sudah melakukan segala macam kejahatan. Kakak perempuanmu ini hanya menegakkan keadilan atas nama surga, Wen Sui tersenyum nakal. Hal ini menegaskan bahwa penghinaan Wen Sui di muka umum terhadap sekte penjara bukan sekadar ungkapan ketidakpuasannya terhadap sekte penjara, tetapi sebenarnya merupakan taktik untuk menjebak lelaki tua itu. Akan tetapi, karena Wen Sui telah berkata demikian, maka orang tua itu pantas mendapatkan apa yang didapatnya. Dan kultivasi kita berakhir kali ini, sampai jumpa di kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.